Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menceritakan kembali novel yang berjudul Perburuan. Karya Pramudia Anantatur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila Kambilia dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Gilang Rapsandani dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Habibie dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Neva Putri Widiadari dari absen 2. Selamat menyaksikan. Misalkan seorang anak Medana yang bernama Hardo yang hidup pada masa pemerintahan Jepang. Dulu ia adalah seorang tentara Senendan, namun ia menjadi buronan Jepang sebab pemberontakan yang ia lakukan terhadap Jepang. Sifat fisik pada tubuhnya yang bercirikan panjang, tangan kanan melebihi tangan kiri menjadikan ciri khas dalam proses pencariannya. Selama diburu oleh Jepang, ia menjadi seorang kerek, yaitu gelandangan yang selalu berjalan menyusuri Jakarta untuk menghilangkan jejak dari Jepang. Semenjak ia menjadi buronan Jepang, ayahnya yang menjabat sebagai Wedana Karanganyati dipecat, bahkan kedua orang tuanya disuruh untuk mencari dan mengepung anaknya sendiri untuk dibantai. Hardo mengetahui bahwa kedua orang tuanya disuruh untuk mencarinya dan mengepungnya, dan ia juga mengetahui bahwa ayahnya sudah dipecat. Informasi ini ia dapatkan karena suatu ketika ia pernah bertemu dengan ayahnya di suatu gubuk di tengah sawah. Pada saat itu, ayah Hardo sedang melarikan diri dari hutang perjudian, sedangkan Hardo tengah melarikan diri dari Jepang. Pada saat itu, ayah Hardo berkata bahwa ibu Hardo telah meninggal dunia karena ia tidak kuat dengan beban yang dipikul dan sakit yang dirasakan. Saat itu pula, ayah Hardo sangat yakin bahwa Kere yang ia ajak bicara merupakan anaknya, yaitu Hardo. Namun, saat itu, Hardo sangat menyangkal hal tersebut. Ia berkata bahwa ia bukan Hardo dan ia mengatakan ia hanya teman Hardo. Dan ia juga mengatakan ia tidak akan memberitahu di mana keberadaan Hardo. Pertemuan antara Hardo dan ayahnya ternyata didengar oleh Jepang. Pada saat itu, saat ayah Hardo sedang membakar jagung untuk Hardo, tentara Jepang mengepung gubuk tersebut. Untungnya, pada saat itu Hardo berhasil untuk melarikan diri. Dan saat sirene pengepungan itu dilakukan dan terdengar oleh Hardo, ia sudah melarikan diri dan lari dengan jauh. Jepang mendapat informasi keberadaan Hardo dari Lurah Karangjati, ayah dari tunangannya yang bernama Ningsih. Sebelum ia bertemu dengan ayahnya, ia bertemu dengan ayah Ningsih dan merayunya agar kembali pulang. Namun Hardo tidak mau dan mengatakan akan kembali apabila Jepang menyerah. Ia merasa bahwa lurah tersebut akan berkhianat kepadanya dan memberikan informasi tentang keberadaannya. Semenjak pengeroyokan di gubuk tengah sawah, ayahnya diinterogasi dan ditangkap oleh Jepang. Akan tetapi ia tidak terbukti bersalah, sehingga Jepang meminta pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan oleh si lurah dan membuatnya ikut terseret dalam kasus perburuan Hardo. Ia pun babak belur dihajar oleh tentara Jepang atas kesalahan informasi dan terus dimintai keterangan tentang keberadaan Hardo. Tanpa berpikir panjang, ia turut menyebutkan anak sematawayangnya yang bernama Ningsih sebagai kasih Raden Hardo. Jepang pun memberikan mandat kepada Kodanko Kermin untuk menangkap dan menginterogasi Ningsih. Kermin adalah sahabat Hardo yang lolos dari perburuan dan telah berkhianat kepada kawan-kawannya, yaitu Hardo, Dipo, dan Kartiman. Ia juga menyebabkan kawan-kawan menjadi buronan meski ia tidak pernah mengatakan di mana kawan-kawannya itu berada. Setelah diinterogasi, Ningsih pun dibawa oleh Jepang dan hendak ditahan bersama ayahnya sebelum Hardo menyerahkan diri. Kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu menggemparkan keadaan dan membuat panik tentara Jepang. Terlebih lagi, Hardo, Dipo, dan Kartiman datang sehingga Ningsih beserta ayahnya terselamatkan. Namun sayang, dada Ningsih tertembak oleh tentara Jepang ketika Hardo hendak menemuinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.